Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Alex Tiabudi Channel. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengenang sebuah kisah sedih dari sang pemimpin kaum mukminin, penjaga amanah Rasul. Sebuah tragedi yang menyayat hati, terbunuhnya kekasih Allah, pelindung kaum tertindas, Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Cukuplah kalau disebutkan bahwa dia adalah sepupu Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kelahirannya di Ka'bah, dia dibesarkan dan dididik langsung oleh Nabi suci. Ali adalah lelaki pertama yang memeluk Islam. Ali adalah kembang, kebanggaan, dan perisai Islam hingga akhir hayatnya. Bicara tentang manusia, orang sudah seharusnya bicara tentang apa yang terjadi di akhir perjalanan manusia, yaitu kematian. Dan soal kematian, fragmen kesyahidan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib merupakan manifestasi keimanan, kecintaan, akhlak yang agung, kemuliaan, kerinduan membara pada Sang Khalik. Kalangan sejarawan Islam mengatakan bahwa fragmen kesyahidan Imam Ali menjadi indah dalam sejarah manusia karena dia telah mengetahui detail ceritanya dari jauh hari. Rasul sendiri yang mengabarkan bahwa Imam Ali bakal syahid karena sebuah pukulan pedang beracun di bulan Ramadan. Tapi Imam Ali tak pernah sedikit pun menunjukkan tanda meminta penangguhan atau menunjukkan gelagat enggan menerima suratan tragis itu. Padahal sekiranya mau, dia bisa mengubah cerita akhir hidupnya. Toh, orang tahu Ali pernah menahan terbenamnya matahari dengan sebaris doa. Orang pun tahu kalau Rasul suci akan mengorbankan apa saja termasuk nyawanya sekiranya Imam Ali yang meminta. Antara Rasul dan Ali ada ikatan kuat yang tak terpisahkan bahkan oleh kematian. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Nabi membesarkan aku dengan suapannya sendiri. Aku pun selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi, seperti anak unta yang mengikuti induknya. Tiap hari aku dapatkan suatu hal baru dari akhlak beliau yang mulia. Aku menerimanya serta langsung mengikutinya sebagai kewajiban yang diperintahkan." Rasul sendiri pernah bersabda, "Ali tak pernah ragu dalam melaksanakan perintahku dan selalu menantiku dalam segala sesuatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Jika kalian ingin melihat keluasan ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, keterpesonaan Musa saat menyaksikan Allah, pelayanan dan wara Isa, maka lihatlah pada wajah Ali." Ya, Ali yang disayang Rasul itu berhadapan dengan bayang-bayang kematian saat usianya masuk 63 tahun. Tapi Ali bukan sembarang lelaki. Dia menyambut kematiannya seperti pengantin yang menanti hari pernikahan. Inilah kisah kerinduan, kesyahduan, penantian kekasih demi menjumpai sang tambatan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, setiap hari Imam Ali mendatangi anaknya untuk berbuka dan sahur bersama. Terkadang beliau mampir di rumah Imam Hasan, kemudian besoknya mendatangi Imam Hussein, di hari ketiga mendatangi putrinya Zainab, dan di hari keempat berbuka dan bersahur di rumah putrinya Ummu Kulsum. Hari itu adalah Jumat yang cerah, tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, di rumah Ummu Kulsum di Kufah, di wilayah yang sekarang disebut sebagai Irak. Ali seperti merangkum sejarah dan perjuangan pahit getir para nabi sejak Adam hingga Ibrahim di tanah Babilonia. Pada malam 19 Ramadan, Ummu Kulsum mendapat giliran berbuka bersama ayah tercintanya. Dia menyuguhkan menu berbuka dalam 2 nampan, satu berisi roti kering dan lainnya berisi susu masam. Imam Ali lalu menegurnya, "Bukankah kau sudah tahu bahwa aku selalu mengikuti putra pamanku Rasulullah yang tidak pernah makan sajian dalam 2 nampan sepanjang hidupnya? Maka mohon angkatlah salah satunya. Barang siapa yang makan dan minumnya enak di dunia ini, maka perhitungannya akan lama kelak di hadapan Allah." Ummu Kulsum menuturkan bahwa malam itu Imam Ali makan sangat sedikit dari roti kering yang kusuguhkan dan memperbanyak ucapan hamdalah dalam tiap suapnya. Selesai makan,
Imam segera bangkit untuk melaksanakan sholat yang lama. Imam terus dalam keadaan ruku, sujud, bermunajat, berdoa yang khusyuk, dan sering-sering keluar rumah untuk melihat langit. Sekali di antaranya dia berujar, Ya, inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Di malam itu, Ali sempat tertidur sejenak dan terbangun cepat. Ummu Kulsum, putri bungsu Fatimah Az-Zahra alaihassalam, lantas menuturkan apa yang terjadi di detik-detik yang paling mempesona dari kehidupan kesatria langit, kekasih Allah dan Rasulnya. Ummu Kulsum berkata, Aku melihat ayahku sholat hingga tengah malam. Di serangkaian sholatnya, beliau sebentar-bentar keluar rumah, menengok sejenak ke langit dan kembali lagi untuk sholat. Tangisannya lebih panjang dari biasanya, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, lantunan munajatnya pun lebih syahdu dari hari biasanya. Imam Ali tenggelam dalam ibadah hingga menjelang subuh. Di sela-selanya, dia beberapa kali seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Ya Allah, Engkau tak pernah berbohong dan aku pun tidak akan mengkhianatimu. Inilah malam kematian yang kau janjikan padaku. La ilaha illallah. Hukum sebab akibat senantiasa terjadi. Sebentar lagi ketetapan Allah akan diputuskan. Ummu Kulsum hanya bisa berurai air mata. Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Ali akan syahid dibunuh. Saudara pembunuh ontas suci Nabi Saleh. Pada Jumat terakhir bulan Ramadan, Imam Ali dan semua keluarga dekat Nabi tahu persis siapa orangnya, yaitu Abdurrahman ibnu Muljam. Nama ibnu Muljam sebenarnya sudah lama dikenal oleh keluarga Nabi. Suatu kali Kumail bin Ziyad, sahabat dekat dan penyimpan rahasia Imam Ali, pernah menemani beliau menelusuri lorong-lorong Kufah di malam hari. Di tengah-tengah perjalanan terdengar suara ayat Al-Quran dari masjid. Lantas Kumail berkata, Ya Amirul Mukminin, alangkah merdunya suara itu. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, Ya Kumail, itulah suara orang yang akan menebas pedangnya ke kepalaku di saat aku sedang sholat subuh. Ali sadar tak ada hukum yang bisa dilakukan untuk kejahatan yang belum dikerjakan. Dia juga tahu kematian adalah sesuatu yang menyeramkan, tapi perhatian pada Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan apapun di alam ini. Malam itu, dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, Imam Ali beberapa kali menengok ke langit. Di Masjid Kufah, dia mendapati Ibnu Muljam tertidur telungkup. Dia pun menasehatinya, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fasik dan munkar. Yang disapa dan dinasehati membantu tak kunjung beranjak. Lalu Imam Ali berkata lirih, Kau sepertinya bertekad mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Kalau aku mau, akan kuceritakan padamu apa yang ada di balik bajumu itu. Imam Ali tahu di balik baju Ibnu Muljam, semoga Allah mengutuknya. Tapi dia tak mempedulikan untuk sebuah alasan yang belum pernah didengar dunia. Setelah azan subuh tanggal 19 Ramadan berkumandang, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali keluar masjid dan menengok ke fajar yang menyingsing. Kemudian dengan suara parau, beliau mengucapkan selamat berpisah kepada fajar. Wahai fajar, sepanjang hayat Ali, pernahkah engkau muncul dan mendapatkannya tertidur? Di mihrab, Ali memulai sholatnya seorang diri. Dia seperti sengaja memperpanjang ruku dan sujudnya. Ibnu Muljam, seperti orang-orang di zaman itu, tahu persis betapa Ali tak pernah mempedulikan apapun saat sholat. Dia kemudian datang mendekat, dan dari depan, dia mulai mengayunkan pukulan ke kepala Ali, tepat saat Ali ingin bangun dari sujud pertamanya. Darah lalu mengucur deras,
Dahi Ali terkoyak, janggutnya meneteskan darah, tapi tak ada erangan dari mulut Ali, justru pujian pada Tuhan. Bismillah, wabillah, wa ala millati Rasulillah. Dengan suara melengking, Imam Ali kemudian berteriak, Fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah berjaya. Seiring dengan suara Imam Ali, seluruh penduduk Kufah mendengar gelegar suara keras Jibril yang mengabarkan berita duka itu. Hingga semua warga berhamburan keluar rumah untuk menuju Masjid Jami' Kufah. Ummu Kulsum yang mendengar suara itu dari rumah sontak menjerit, Wah Abata, wah Aliyah, oh ayahku, oh Aliku. Yang pertama datang menyaksikan Imam Ali bercucuran darah adalah putra sulungnya, Al-Hasan. Imam Hasan menuturkan bahwa Imam Ali terus berusaha melengkapi rangkaian sholatnya sambil duduk, badannya menggigil. Setelah salam, dia mengusapkan tanah sujud ke dahinya yang merekah sembari mengucapkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 55. Dari tanah, kalian kami ciptakan. Dari tanah pula, kalian kami kembalikan dan bangkitkan. Semua kejadian disaksikan oleh seluruh putranya, terutama Al-Hasan yang tak kuasa menahan air matanya. Imam Ali meminta Al-Hasan untuk mengimami jamaah sholat. Beliau mengikuti dari belakang dengan gerakan isyarat sambil terus membersihkan cucuran darah dari kening sucinya. Seusai sholat, Al-Hasan langsung kembali menengok ayahnya, didampingi Al-Husain dan seluruh putra Ali yang lainnya. Al-Hasan berkata, Duhai ayahku, tak kuasa aku melihatmu begini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Berat sekali bagiku melihatmu seperti ini. Imam Ali membuka matanya lalu berkata, Anakku Hasan, jangan bersedih. Sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah itu, kakekmu Muhammad Al-Mustafa, nenekmu Khadijah Al-Kubra, ibumu Fatimah Az-Zahra, dan para bidadari berjejer menyambut kedatangan ayahmu. Tegarlah dan rianglah hatimu. Hasan kemudian meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Tak lama berselang, Imam Ali pingsan dalam pelukan Al-Hasan. Jerit tangis membahana ke seluruh arah. Al-Hasan pun langsung menciumi wajah ayahnya, demikian pula putra-putra imam yang lain. Derasnya air mata Al-Hasan menyadarkan Imam Ali. Imam Ali pun langsung bertanya, Anakku Al-Hasan, untuk apa tangisan ini? Jangan bersedih atas keadaan ayahmu. Apakah kau bersedih atas keadaanku, padahal esok kau akan dibunuh dengan cara diracun, dan adikmu Al-Husain akan dibunuh dengan tebasan pedang. Lantas kalian semua akan menyusulku bersama kakek dan ibu kalian. Setelah kekacauan terjadi, salah seorang di antara khalayak belakangan masuk membawa Ibnu Muljam laknatullah alaih. Orang curiga, dia lari menjauh dari masjid dengan pedang berlumuran darah, sementara seluruh penduduk justru menuju masjid. Kematian telah mendekati Ali, rekahan di dahinya begitu dalam, tapi musibah itu tak merusak karakter keadilan yang larut dalam darah dan dagingnya. Dia melarang orang membalas pada Ibnu Muljam. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, Aku tahu engkau akan membunuhku, pasti. Tapi sesungguhnya aku masih berharap pada Allah adanya perubahan pada diri dan nasibmu. Ibnu Muljam tak kuasa mendengar kalimat setinggi itu, lalu dia menangis. Lalu Ibnu Muljam berkata, Ya Amirul Mukminin, afa anta tungkizu man finnar? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau bisa menolong orang yang sudah masuk neraka? Ali menjawab dengan memerintahkan anak-anaknya mencari susu. Dia kehausan dan meminta mereka mempersilahkan Ibnu Muljam meminumnya lebih dahulu. Sedangkan imam meminum sisanya. Inilah minuman susu terakhir. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib berkata,
Wahai putra-putra Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak ingin melihat kalian menumpahkan darah kaum muslimin sambil berteriak, Amirul Mukminin telah dibunuh. Ingatlah, jangan membunuh dengan alasan kematianku, kecuali atas pembunuhku. Tunggulah hingga aku mati oleh pukulannya ini. Kemudian pukullah dia dengan satu pukulan, dan jangan rusak anggota-anggota badannya. Karena aku telah mendengar Rasulullah berkata, jauhkan memotong-motong anggota badan sekalipun terhadap anjing gila. Imam Ali lahir di Ka'bah yang suci, dan pada bulan yang suci pula, di mihrab yang suci, dan dalam keadaan bersuci pula dia menyambut kematian. Kufah berduka, rumah-rumah keluarga Nabi gelap selama beberapa malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada malam ke-21 Ramadan, keluarga Nabi mengenakan busana hitam, haram dalam duka yang mendalam. Para malaikat dan segenap kekasih Allah meleleh dalam pilu yang menyayat. Malam itu begitu panjang dan melelahkan. Waktu seolah membeku dalam kebisuan, menolak untuk menerima takdir perpisahan. Pedang kesesatan dan kebodohan menyempurnakan kegelapan malam itu dengan sebilah kenistaan yang bercampur kebencian. Sementara di sudut lain dari bumi, gerombolan orang pandir pengkhianat kemanusiaan menyulut api neraka yang paling mengerikan. Pembenci keluarga Nabi sedang berpesta pora. Saat racun kian merasuki sekujur tubuh suci Imam Ali bin Abi Thalib, kerinduannya pada Allah dan Rasulnya kian berkobar-kobar. Dia terlihat begitu pasrah, teduh, berparas pucat pasi, menerima nasib dalam kegairahan yang seutuhnya. Imam Ali bin Abi Thalib menyambut perpisahan dengan dunia dalam rindu bercampur sedih, pilu bercampur riang, perasaan yang mengayun di antara perpisahan yang menyesakkan dan perjumpaan yang melegakan setelah perjalanan berliku yang menahun. Manusia dan jin, binatang-binatang, burung-burung di angkasa ikut merasakan kesedihan berpisah dengan Imam Ali yang senantiasa menjadi sumber kasih bagi mereka. Jibril berteriak keras memecah keheningan malam itu. Oh, sungguh salah satu tiang petunjuk Allah telah roboh. Satu lagi seorang pemberi peringatan yang suci pergi dari dunia yang fana ini. Diriwayatkan bahwa suatu kali ketika Rasulullah sedang berbicara tentang bulan Sya'ban, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang keunggulan bulan Ramadan dan ketinggian nilai ibadah di dalamnya. Kemudian Imam Ali berdiri di hadapannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan paling baik di bulan Ramadan?" Beliau menjawab, "Wahai Abul Hasan, sebaik-baik amal di bulan ini ialah berpantang dari hal-hal yang diharamkan Allah." Tiba-tiba Rasul menangis. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertanya, "Apakah yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" Kemudian baginda Nabi Muhammad menjawab, "Aku menangis karena apa yang akan menimpamu di bulan itu. Sekarang aku seakan-akan menyaksikanmu menunaikan sholat untuk Tuhanmu, manakala orang paling sial dari masa lalu dan masa kini, adik dari pembunuh onta Nabi Saleh, memedang dahimu hingga janggutmu memerah berlumuran darah." Lalu Amirul Mukminin bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah saat itu aku dalam keadaan selamat dalam urusan agamaku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tentu saat itu engkau berhasil dalam urusan agamamu." Lantas Rasulullah melanjutkan, "Ya Ali, barang siapa yang membunuhmu, berarti dia telah membunuhku. Dan barang siapa yang membencimu, berarti dia telah membenciku. Dan barang siapa yang mencacimu, berarti dia telah mencaciku. Karena engkau adalah bagian dari diriku, ruhmu dari ruhku, dan tanah penciptaanmu dari tanah penciptaanku. Hai Ali, engkau adalah wasiku, ayah dari keturunanku, suami dari putriku, dan khalifahku. Demi zat yang mengutusku sebagai nabi dan menjadikanku sebaik-baik makhluk, engkau adalah hujah Allah bagi setiap makhluknya." Di hari-hari menjelang wafatnya, Imam Ali bin Abi Thalib sering memberi kabar kematiannya kepada khalayak dengan bahasa isyarat yang mudah dimengerti. Dia juga sempat berdoa meminta kepada Allah dengan membuka
tudung kepalanya sambil berujar, "Ya Allah, aku telah jenuh dengan mereka dan mereka pun sudah jenuh padaku. Aku telah bosan dengan mereka dan mereka pun sudah bosan kepadaku. Tidakkah sebaiknya ada perpisahan?" Dikabarkan pula bahwa pada bulan Ramadan itu Imam Ali melihat tanda paling jelas dari dekatnya jemputan ajal ketika bermimpi melihat Rasulullah sedang membersihkan tanah dari wajah Imam Ali dan bertutur, "Hai Ali, tiada lagi beban bagimu. Kau telah menunaikan semua kewajiban." Muhammad bin Abu Bakar, putra angkat Imam Ali bin Abi Thalib menuturkan, "Aku menginap di rumah ayahku pada malam ke-21 Ramadan. Racun telah menjalar sampai ke ujung-ujung kakinya. Wajahnya semakin pucat, pandangan matanya nyaris tertutup. Kami kemudian membaringkannya di ranjang. Beliau terus mengulang-ulangi wasiat-wasiatnya kepada kami dan bertakziah atas kepergiannya sendiri. Beliau pun terus-menerus sholat dalam keadaan duduk." Tidak lama kemudian, Ummu Kulsum dan Zainab datang dalam keadaan menangis. Sambil bercucuran air mata, Zainab berujar, "Ayah, duka kami terhadapmu pastilah panjang dan air mata kami tidak bakal berhenti." Mendengar suara Zainab, seluruh keluarga besar Imam Ali menangis. Suara keras ini kemudian membangunkan Imam Ali. Setelah mengedarkan pandangan ke segenap arah, Imam Ali menatap Zainab dan tak kuasa menahan air matanya. Para tabib yang berusaha menyembuhkannya sudah menyerah dan mengusulkan Imam Ali untuk meminum susu sebanyak mungkin. Air susu adalah makanan sekaligus minuman Imam Ali hingga syahadah beliau. Imam Ali kemudian memanggil Al-Hasan dan Al-Husain, mendekap dan menciumi keduanya cukup lama. Setelah itu Imam Ali kembali pingsan. Al-Hasan membantu Imam Ali meminum susu. Imam Ali hanya minum seteguk saja lalu membisiki Al-Hasan untuk memintanya mengantarkan susu yang sama kepada Ibnu Muljam. Imam Ali berbisik lirih, "Hai anakku Al-Hasan, perlakukan tawananmu dengan sebaik-baiknya, karena kami adalah ahlul bait kenabian yang tiada dapat dibandingkan dengan siapapun dalam kemuliaan dan keutamaan. Siapa saja yang mengenal kami pasti akan merasakan kebaikan, kedermawanan, kesantunan, dan kemuliaan kami ahlul bait." Setelah fajar menyingsing, masyarakat berkumpul di depan rumah beliau dan meminta izin untuk menjenguk. Beliau mempersilahkan mereka masuk. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Hai manusia sekalian, tanyalah padaku sebelum kalian kehilangan aku. Namun, buatlah pertanyaan kalian sesingkat mungkin. Ingatlah musibah yang menimpa imam kalian ini." Mendengar suara lirih Imam Ali, pecahlah tangisan di tengah masyarakat yang berkunjung. Mereka pun enggan untuk bertanya demi meringankan beban beliau. Hijr bin Uday At-Tai yang hadir di sana pun lantas berdiri dan bersyair, "Duhai sedihnya diriku atas apa yang menimpa tuan orang-orang yang bertakwa, ayah dari pemimpin-pemimpin suci, Haidar yang suci. Terkutuklah siapa saja yang menentang kalian. Kalian adalah bekalku di hari akhirat kelak. Kalianlah peninggalan Rasul yang mulia." Setelah mendengar syair Hijr, Imam Ali bertutur, "Bagaimana sekiranya kau diminta melepaskan baiat dariku, apa yang akan kau katakan?" Lalu Hijr menjawab, "Wallahi Amirul Mukminin, jikalau aku dicincang-cincang dan dibakar di api unggun, aku tidak akan melepaskan baiatku kepadamu." Imam Ali kemudian menjawab, "Semoga Allah memberimu taufik, hai Hijr. Semoga Allah mengganjar kesetiaanmu pada ahlul bait." Kemudian Imam Ali meminta susu. Saat diberikan segelas susu padanya, Imam Ali meminum seluruhnya dan tidak menyisakan untuk Ibnu Muljam. Beliau berujar, Sesungguhnya perintah Allah adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Ketahuilah bahwa aku tidak menyisakan susu tadi untuk tawanan kalian, karena itulah rizkiku yang terakhir dari dunia ini. Ingatlah, anakku, berilah tawanan itu sebanyak susu yang aku minum tadi.
Imam Hasan kemudian keluar dari rumah dan mengabarkan keadaan Amirul Mukminin kepada masyarakat yang kian banyak berkumpul di depan rumah. Asbah, pelayan imam, meminta izin kepada Al-Hasan untuk menjenguk Imam Ali. Setelah masuk dan melihat keadaan imam, Asbah tak kuasa menahan diri dan meledak dalam tangisan. Asbah lalu berkata, "Aku melihat imam terbaring menggigil di ranjang dengan dahi merekah, mengucurkan darah. Beliau melilitkan sorban warna kuning ke atas kepalanya. Aku tak lagi bisa membedakan mana yang lebih kuning, wajahnya atau kain sorbannya. Aku langsung memeluki dan menciuminya selama mungkin. Aku menangis menjadi-jadi dalam pelukannya." Imam Ali lalu berkata, "Jangan menangis, hai Asbah. Sungguh demi Allah, surga telah di depan mataku." Asbah lalu berkata, "Aku sadar betul engkau menuju ke surga. Aku menangis karena berpisah denganmu, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Imam Ali memanggil kembali kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, dan mendekap keduanya. Setelah itu Imam Ali mengedarkan pandangannya ke seluruh putra-putrinya yang lemas dan terengah-engah akibat banyak menangis dan bersedih. Butir-butir air mata pun mengaliri jenggotnya yang bercampur dengan darah. Imam Ali menengok kepada Al-Hasan dan Al-Husain sembari berkata, "Duhai Al-Hasan, kau akan terbunuh dalam keadaan majlum dan diracun. Adapun kau, duhai Al-Husain, kau akan menjadi syahid umat ini. Kau akan disembelih seperti binatang, lalu jasadmu akan diikat dan dikeret-keret dengan kuda. Kepalamu akan diusung untuk dibawa ke Raja Bani Umayyah. Putri-putri keturunan Rasulullah akan ditawan, digelandang, dan dipertontonkan. Sungguh kelak aku akan mengambil sikap khusus terhadap mereka di hari kiamat." Dahi imam yang merekah kini telah menampakkan daging putih di bagian otak beliau. Urwah Saluli, tabib yang kala itu masih berusaha memperban, tak kuasa lagi dan menjerit menangis. Dia hanya bisa pasrah dan berpamitan kepada Imam Ali. Dengan senyum, imam mempersilahkannya keluar. Zainab maju ke depan dengan tubuh lunglai dan bertanya kepada kakaknya, Al-Hasan, "Bagaimana ini, Kak? Apa kata tabib tentang luka ayahanda dan tambatan hatiku? Aku belum siap ditinggalnya, Kak." Al-Hasan berusaha menenangkan Zainab yang sangat peka malam itu dengan memeluknya erat-erat. Muhammad bin Abu Bakar Al-Hanafiyah, putra angkat Imam Ali, melanjutkan, "Setelah malam mulai gelap, Imam Ali meminta seluruh anak dan kerabat Ahlul Bait untuk berkumpul di sekitarnya. Beliau lalu berkata, 'Allah adalah penjaga kalian setelah kepergianku. Dia adalah gantungan dan sandaranku.'" Sekujur tubuh Imam Ali sudah membiru kemerahan. Beliau sudah tidak mau lagi makan dan minum apapun. Bibirnya terus berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebagai tanda bahwa dia masih di bumi. Imam Ali lalu memanggil putra-putrinya satu persatu dengan nama mereka masing-masing dan berpamitan. Al-Hasan bertanya kepada Imam Ali, "Apa yang membuat ayah berbuat seperti ini?" Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, "Putraku, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah. Satu malam sebelum kejadian ini, aku telah mengeluhkan seluruh derita yang harus kutangguh akibat perilaku umat ini kepadaku. Rasulullah memintaku berdoa, kemudian aku berdoa, 'Ya Allah, berikan pada mereka sebagai ganti dariku pemimpin yang lebih buruk dan gantikan bagiku umat yang lebih baik dari mereka.' Rasulullah menjawab, 'Allah telah mengijabah doamu. Allah akan memindahkanmu ke tempat kami setelah 3 malam. Dan malam ini adalah malam ketiga setelah mimpi tersebut.' Lalu Imam Ali bin Abi Thalib melanjutkan, 'Aku wasiatkan kepada kalian berdua untuk terus berbuat kebajikan. Kalian adalah dariku dan aku dari kalian.' Lalu Imam Ali menengok kepada anak-anaknya yang dari ibu selain Sayyidah Fatimah dan berwasiat kepada mereka untuk senantiasa patuh kepada 2 putra Fatimah, yakni Al-Hasan dan Al-Husain. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Ahsanallahu lakumul. Aku akan meninggalkan kalian malam ini untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah beliau janjikan padaku.
Jika aku telah wafat, mandikan, balsemi, lalu balutlah aku dengan kain kafan sisa dari kakek kalian Rasulullah yang dibawa oleh Jibril. Kemudian baringkanlah aku di ranjang dan semayamkanlah aku di dalam kuburan yang telah tergali di samping ranjangku. Wahai Abu Muhammad, solatilah aku dan bertakbirlah 7 kali. Tidak boleh selainku disolati dengan takbir 7 kali kecuali seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Al-Qaim Al-Mahdi dari keturunan adikmu Al-Husain. Aku wasiatkan kepadamu, wahai Al-Hasan, apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku untuk menyerahkan seluruh catatanku dan pedangku kepadamu. Kemudian beliau mewasiatkan kau untuk menyerahkannya setelah ajal menjemputmu kepada adikmu Al-Husain. Lalu Imam Ali memandang Al-Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada putranya Ali bin Husain. Kemudian Imam Ali memandang Ali bin Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada anaknya Muhammad bin Ali dan sampaikan salam Rasulullah dan aku padanya. Kemudian Imam Ali memandang kembali kepada Hasan dan berkata, Hasan anakku, kaulah ahli warisku dan wali setelahku. Kalau kau mau, kau dapat memaafkan orang-orang yang membunuhku. Kalau tidak, maka pukullah dia sekali saja sebagaimana dia memukulku. Lalu Imam Ali meminta Al-Hasan menuliskan wasiat yang panjang berisi tentang keimanan, ketakwaan, dan perilaku yang bajik di jalan Allah. Setelah itu, Imam Ali memanggil Zainab dan berkata, Wahai Zainab, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin yang tiba ajalnya akan berkeringat dahinya dengan butir-butir putih yang menyala bagaikan mutiara. Mendengar ucapan itu dan menyaksikan butir-butir mutiara yang bergemerlam di dahi ayahnya, Zainab terdiam tenang dan tidak lagi menangis. Zainab melangkah ke depan dan melanjutkan tubuhnya ke pelukan ayahnya sembari berkata, Ayah, Ummu Aiman pernah menceritakan padaku tragedi Karbala dan aku ingin mendengarnya langsung darimu. Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, Anakku, ceritanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ummu Aiman. Seakan-akan aku bersamamu dan wanita-wanita Ahlul Bait yang menderita kehausan menjadi tawanan-tawanan yang dipermalukan. Kalian akan merasakan kekhawatiran diperolok-olok oleh masyarakat. Maka bersabarlah, bersabarlah. Lalu Imam Ali menatap kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain lalu berkata, Seolah-olah aku melihat kalian setelah ini akan dikepung dari fitnah yang datang dari sana dan sini. Maka bersabarlah, tabahkanlah diri hingga Allah memutuskan urusan. Imam melihat sekelilingnya dan bertutur, Aku kini melihat kakek kalian Rasulullah bersama nenek dan ibu kalian memanggil-manggil dan memintaku bergegas datang kepada mereka. Imam kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh Ahlul Bait dan menatap satu persatu dan berkata, Aku memohon pamit kepada kalian semua. Semoga Allah menjaga kalian semua. Beliau lalu memejamkan matanya perlahan-lahan, memanjangkan kedua tangannya dan meluruskan kedua kakinya, dan dengan suara syahdu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikianlah nafas terhenti dan ruhnya melesat menembus angkasa menuju tingkat wujud tertinggi, kehadirat Zat Kudus Ilahi, bersatu dengan kekasih mutlak yang maha sempurna dalam keadaan syahid suci, bersih, penuh cahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Assalamu alayka ya Ali bin Abi Thalib. Jadikanlah kami pengikut setiamu dan berilah kami syafaatmu di yaumil akhir kelak. Cukup sekian kisah singkat syahadah Ali bin Abi Thalib pada kali ini. Semoga dapat memberi hikmah kepada kita semua dan menambah kecintaan kita pada Rasul dan Ahlul Baitnya. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.